Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La nabiyya ba'd, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Dewan Juri beserta anggota, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Tiada untayan kata yang paling indah yang dapat saya ucapkan pada saat ini, melainkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat limpahan rahmatnya jualah, maka kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Membentuk Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 26, Allah menggambarkan bagaimana bentuk generasi yang selalu diharapkan oleh setiap bangsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai pekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Hadirin yang berbahagia, dalam ayat di atas menceritakan tentang seorang wanita yang mengusulkan kepada ayahnya agar mengambil pekerja yang kuat dan dapat dipercaya. Ayat tersebut menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian. Ia melihat sekumpulan orang sedang mengambil air minum. Di sana ia melihat dua orang wanita yang ikut dalam antrian. Melihat hal itu, timbullah rasa santun dan kasihan di dalam hati Nabi Musa. Lalu ia hampiri kedua wanita itu dan bertanya, "Mengapa mereka tidak ikut dalam orang yang banyak?"
Mereka menjawab, kami tidak bisa mengambil air minum dan memberi minum kambing kami, kecuali sesudah orang-orang itu selesai, karena kami tidak kuat untuk berebut dan berdesakan dengan orang yang banyak. Tanpa diminta, Nabi Musa langsung turun tangan membantu kedua wanita itu. Dalam satu kisah juga menceritakan tentang Nabi Musa mampu mengangkat tutup sumur yang selayaknya diangkat oleh 10 orang. Hadirin yang berbahagia, generasi muda seperti inilah yang diharapkan saat ini, yang kuat dan dapat dipercaya. Namun sayang, saat ini sangat sulit mencari generasi yang seperti itu. Lebih-lebih dengan pengaruh teknologi yang semakin hari semakin canggih. Banyak generasi Islam, terutama generasi mudanya, yang lebih suka membaca Wattpad, membuka Twitter, Facebook, yang mereka anggap lebih penting daripada Al-Quran. Mereka lebih suka ke diskotik daripada ke masjid. Mereka lebih suka nongkrong-nongkrong daripada berzikir. Hingga akhirnya timbullah keadaan yang tidak diinginkan. Pemerkosaan, pembunuhan, hingga penggunaan narkoba. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jika generasi seperti ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin 10, 20, bahkan 30 tahun yang akan datang, Indonesia hanya tinggal namanya saja. Dalam sejarah bangsa Indonesia, pada tahun 1908, sejak kebangkitan nasional sampai detik-detik proklamasi dikumandangkan, peran generasi muda di dalamnya sangatlah besar, seperti Stovia, Trikora Darmo, Jong Java, Jong Sumatra. Mereka adalah the grand old men, Stodgeber, bahkan the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan Indonesia. Jika tanpa kekuatan generasi muda, hadirin, mustahil Indonesia merdeka. Hadirin yang berbahagia, lantas bagaimana sih membentuk generasi yang seperti itu? Yang Qur'ani, berakhlak mulia, serta memiliki pondasi akidah yang kuat. Salah satunya bisa dilakukan dengan penerapan pendidikan pondok pesantren. Pak, Bu, di pondok pesantren, generasi muda ditanamkan pondasi akidah yang kuat. Mereka diajarkan tentang agama. Mereka jauh dari carut marutnya dunia. Mereka lebih suka membaca Al-Quran daripada membaca Twitter. Mereka lebih suka nongkrong-nongkrong di masjid daripada ke diskotik. Pendidikan ala pondok pesantren ini bukan hanya untuk santri-santri saja, tapi juga bisa kita terapkan di rumah-rumah kita. Mudah-mudahan dengan penerapan pendidikan yang baik dan benar,
Insya Allah generasi muda kita mampu membawa bangsa Indonesia menuju kejayaan. Hadirin yang berbahagia, dari uraian singkat ini dapatlah saya ambil kesimpulan bahwa membentuk generasi yang Qur'ani, berakhlak mulia, serta memiliki pondasi akidah yang kuat, salah satunya bisa dilakukan dengan penerapan pendidikan ala pondok pesantren. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi